saya. Assalamualaikum Ibu Sita. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sita sudah datang ke Tawakal dan mau bercerita nanti apa yang dialami dari kehidupan rumah tangga Ibu Sita. Iya. Ibu Sita tetap yang kuat ya. Iya, sudah Ya. Oke. Dan pemirsa, selain Ibu Sita sudah ada di studio juga Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid sehat? Sehat Alhamdulillah. Pak Ustadz sehat kan ya? Sehat. Ibu Sita sehat ya? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir kembali di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa serta Pak Ustadz, nih kita langsung aja dengarkan cerita dari Ibu Sita. Ibu Sita ada masalah apa dengan kehidupan rumah tangga Ibu Sita? Masalah saya itu dari suami kedua. Dari suami kedua. Iya. Oke. Dari suami pertama saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Juga dia itu suka selingkuh. Di pernikahan pertama saya mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak. 1 putra, 1 putri. Oke. Nah, di hamil saya yang pertama, suami saya itu memang udah ada kelihatan Ada gejala-gejala gelagatnya iya. bermain. Cuma saya nggak melihat secara langsung, jadi Iya. saya ya udahlah nggak. Cuma nggak dengar-dengar pedulikan. aja Iya, cuma gitu. dengar-dengar Oke. aja. Nah, di hamil yang kedua itu saya benar-benar melihat langsung, melihat dia boncengin perempuan lain. Terus sampai saya juga waktu itu kan ngelihat handphonenya ya Mas ya, sampai saya lihat itu, sampai saya catat nomornya dan saya Oke. telepon juga. Dan emang mengakui, Mengakui, sampai si saya wanita datangin itu ke rumah mengakui. orang itu juga. Sampai saya datangin, ya dia memang bilang, ya si ini nih gitu, ceritalah dia sama saya. Akhirnya ya udah saya pulang, saya tanya, malah akhirnya saya yang disalahin. Iya. Apa kata suami? Iya, dia bilang itu fitnah lah. Dia bilang pokoknya untuk supaya dia membela diri, ya ujung-ujungnya KDRT, saya KDRT. dipukulin. Iya. Oke. Pak Ustadz, tadi juga sebelumnya kasus-kasus sebelumnya juga kurang lebih sama seperti ini Pak Ustadz. Tertangkap basah, tidak mengakui, justru malah melakukan kekerasan. Kan nggak ada salahnya ya Pak Ustadz ketika dia, oke, saya mengakui. Itu apa yang dia lakukan itu salah, dia sudah berselingkuh. Tidak, tanpa harus pakai kekerasan kan Pak Ustadz? Hal seperti itu. Betul, betul. Ya Mas Farid, begini, ini memang saya kira memang kasusnya mungkin tidak hanya Bu Sita, para pemirsa. Ya. Mungkin ini adalah satu dari puluhan saudara kita yang di Bu Sita, di mana sang suami ini melakukan tindak kekerasan kepada istri. Apalagi ini persoalannya, mohon maaf, pengen rasanya dengan perempuan lain lah, gitu. Saya berkali-kali menyampaikan jangan kita menuduh orang dulu sebelum ada bukti. Tadi ternyata Ibu Sita sudah melihat sang suaminya sudah boncengan dan sudah diklarifikasi, nyatanya si perempuannya Mengiyakan. ya kan. Ya. Kemudian ternyata suaminya marah-marah. Nah, ada akhlak. Jangan hanya kita bicara boleh dan nggak boleh. Ya. Kalau semua ngomongnya boleh, itu orang nggak punya adab. Orang kalau fakih, ini dalam fikih, ngerti fikih, tapi nggak ngerti adab, dia nanti ini jadi fasik, suka, terus pokoknya mana boleh. Contohnya tadi, kan boleh laki-laki misalnya kawin lagi, nggak ada urusannya dengan Anda. Tidak begitu. Contohnya lah, misalnya Rasulullah SAW, beliau tuh istrinya banyak, tapi semuanya kan tahu. Nah ini misalnya ngumpet-ngumpet, ini kan bukan adab yang baik, ya kan? Kemudian diklarifikasi, mungkin kalau bahasanya bagus Ibu Sita benanya, kan nggak perlu marah-marah. Ya kan? Kalau itu misalnya baik, benar. Memang di antara ciri orang itu melakukan keburukan atau maksiat, itu kalau dia malu dilihat orang, itu cirinya. Ini tadi ditanyain, marah-marah itu malu. Padahal beliau sudah punya bukti kan, si perempuannya sudah ditanyain, iya, gitu kan, ini enggak. Nah ini tanda-tanda orang melakukan kemaksiatan. Baik, terima kasih Pak Ustadz keterangannya gini. Ibu Sita, saya juga mau nanya ke Ibu Sita. Setelah dia marah-marah melakukan KDRT, Ibu Sita memutuskan pisah sama suami ini yang pertama. Karena saya udah nggak kuat lagi Mas Farid. Saya udah nggak kuat lagi, akhirnya saya minta cerai. Saya sempat sendiri kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun. Anak-anak ikut siapa? Anak-anak ikut saya, karena saya lebih baik saya berpisah sama suami daripada sama anak saya. Akhirnya
saya menikah lagi, saya pikir ya namanya orang baru kenal ya pasti baik banget ini. Jadi saya maulah menikah lagi dengan tujuan bisa menjadi imam buat saya, buat anak saya, melindungi saya. Tapi kenyataannya dia lebih buruk dari suami saya yang pertama, Mas Farid. Nggak bisa lebih buruk. Bisa ceritakan kenapa dia bisa lebih buruk? Kalau suami saya yang pertama itu dia cuma Selingkuh. KDRT, selingkuh. Kalau ini dia selain selingkuh dia juga mabuk-mabukan, judi juga. Dan judi. Iya, selain selingkuh juga. Dan yang parahnya lagi, dia nggak cari nafkah. Yang ada dia suka ngambilin uang saya. Masya Allah. Dia nggak peduli sama anak dan istrinya, Mas Farid. Mas sudah pulang? Loh, itu kan uang tabungan aku, Mas. Berisik. Gua butuh uang ini buat gua senang-senang. Kenapa? Nggak suka loh. Astaga, Mas. Mas pasti mau buat mabuk-mabukan lagi ya, Mas? Itu kan tabungan anak-anak sekolah, Mas. Istri nggak tahu diri. Istri nggak tahu diri. Oh. Ya Allah, Ayah, jangan kayak gitu sama ibu ya. Diam lo. Pemirsa, coba lihat nih. Kewajiban mencari nafkah itu suami, bukan istri. Ini ada seorang laki-laki yang dia sudah menikahi, mohon maaf nih, menikmatin secara lahir maupun batin, plus mengambil hartanya. Padahal kan begini, kalau kita merujuk pada Al-Quran, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan itu mahar. Mahar. Berarti mahar itu miliknya perempuan. Laki-laki nggak boleh. Fa in tibna lakum, kalau perempuan istri itu ikhlas, seneng, baru boleh dimakan. Kalau seneng, lah ini mahar. Apalagi tadi sudah menikahin nggak mau memberi nafkah, malah ngambil duit untuk mabuk-mabukan. Alhamdulillah. Pemirsa, ini bukan orang yang beradab. Saya kira ini harus kita bantu. Di masyarakat kita manapun kalau ada orang begini, ayo kita bantu selesaikan. Kita nasihati. Jangan ada korban-korban berikutnya, Ibu Sita. Ibu, kalau suami itu nggak bekerja, Cuma serabutan aja Pak Ustadz. Kalau misalnya ada pekerjaan, dia kerja. Tapi kalau emang enggak, ya udah dia ngambil uang saya buat kayak gitu. kan tadi hukumnya yang wajib memberi nafkah itu adalah suami. Ini sebaliknya, sudah disiksa, KDRT, mabuk, terus ada sebuah kisah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Ini karena ceritanya baik. Ada seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasul, saya ingin bersedekah. Saya punya uang. Saya ingin bersedekah kepada suami dan anak saya karena suami dan anak saya ini miskin. Gitu. Nah, ini artinya apa, pemirsa? Bisa jadi seorang istri lebih mampu mencari nafkah daripada suami. Kan begitu. Nah, izin kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, ya sedekahlah kepada orang yang paling dekat. Dan itu lebih afdol. Posisinya kalau seorang istri memberikan sedekah kepada sedekah nih. Tapi kalau suami itu bukan sedekah ke istri. Itu kewajiban. Sedekah kan boleh, sunnah. Istri punya uang, suaminya minta, dikasih. Luar biasa mulianya. Wong dia nggak berhak, nggak layak seharusnya dia ngasih, tapi ini kemuliaan bagi Ibu Sita. Ibu Sita ini agar dia ngasih. Nah, ini sebuah poin besar. Tapi nyatanya oleh Allah masih diuji Ibu Sita ya. Ternyata suaminya masih kasar, masih galak.
bersabarlah. Ini pelajaran kita pemirsa. Kalau mungkin banyak masyarakat di luar sana, ibunya kerja, suaminya nganggur. Alangkah mulianya engkau wahai para istri. Iya. Padahal itu kewajiban para suami. Ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh seperti itu tuh, nggak boleh. Dan alangkah tidak bersyukurnya suami Betul. mendapati istri sudah bisa bekerja, tapi justru malah memanfaatkan ya Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sabar ya Bu Sita. Nanti diganti oleh Allah. Insya Allah. Amin.